Habib menyayangkan ya bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong ya. Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan di saat di Rumah Sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai karena indikasi COVID-nya ada. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib tadi sampaikan bahwa waktu di Rumah Sakit Umi itu antigennya sudah positif ya, dan kemudian indikasi COVID-nya juga ada. Ya artinya memang tidak sehat. Ini yang harus kita antisipasi. Ini penting. Kenapa? Karena saya harus memutus rantai penularan. Ya, apapun itu. Nah, bagi saya bukan mengumumkan hasil PCR-nya, bukan. Ya, bukan ingin tahu hasil mengumumkan namanya, bukan. Tapi paling tidak protokolnya aja. Kalau kan setiap hari saya harus tahu probable, possible, terkonfirmasi berapa. Nah, suspek berapa. Kalaupun Habib hanya suspek ya dilaporkan, treatmentnya beda. Kalaupun Habib waktu itu masih antigen, dilaporkan saja. Maka treatmentnya beda. Yang penting laporannya, bukan hasilnya. Yang penting itu prosesnya ya. DPR Kota Bogor gelar rapat paripurna pecat Bima Arya sebagai wali Kota Bogor. Desakan umat tak terbendung. Hancurkan penista ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna hadirin rapat paripurna DPR mengawali rapat paripurna hari ini. Izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat merayakan kenaikan secara masif pada tanggal 2 April 2021 bagi umat Kristen. Sekaligus kami berbela-sungkawa bagi para korban dan mengutuk tindakan terorisme yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tidak bisa memberikan dukungan material maupun istilahnya dukungan yang lebih banyak lagi kepada imam besar kita Habib Rizik Syihab. Jadi kami hanya memberikan di sini, tolonglah hukum jangan hanya tajam kepada ulama dan habaib, jangan hanya tajam ke bawah, tapi tajam merata. Untuk Bima tak cocok menjadi pemimpin karena hanya apa ya? Sekali lagi ya, apakah begitu cara pendekatan pemimpin kepada orang-orang atau kepada rakyatnya atau kepada siapapun ya? Ada masalah sedikit, lapor polisi. Padahal kita tahu bahwa rupanya banyak hal yang untuk menyelesaikan masalah kan. Katakanlah Habib Rizik adalah tamu wali kota Bima Arya di Bogor. Sebagai tamu ya paling tidak ada pendekatan persuasif. Jadi tidak langsung main lapor-lapor saja. Kendati misalnya katakanlah itu keputusan bersama dengan Satgas Covid atau diizinkan oleh diminta atau disarankan oleh Kapolres, kan juga harus paham bahwa ada konteks politik yang menurut saya Bima Arya juga harus tahu konteks politik dan pasti tahu. Tapi kalau dia bagian dari konteks politik itu ya kita nggak paham jadinya memang ya. Misalnya dia bagian dari konteks politik tersebut, nah itu memang beda lagi masalahnya ya. Jadi mudah-mudahan tetap saja Habib Rizik bisa mendapatkan hal yang terbaik dalam proses sidang ini ya. Kalaupun misalnya kondisi Habib Rizik misalnya dikatakan dia lebih sehat dan lain sebagainya, tidak berarti kemudian kita langsung mengatakan dia melakukan kebohongan. Kebohongan itu kan kalau direct itu misalnya dia mengatakan kalau kondisi saya hari ini lebih baik daripada kemarin, bukan berarti saya tidak kena COVID kan, belum tentu juga, karena orang kena COVID kan belum tentu kondisinya buruk kan ya. Saya punya anak yang kena COVID ya kondisinya baik-baik saja karena OTG misalnya, atau makin lama kondisinya makin baik, tidak ada rasa apa-apa waktu itu ya, dan ketika diperiksa ya tetap COVID. Jadi kita harus memahami juga sobat era sekalian ya, ini kan soal yang tidak hanya soal swab itu sendiri tapi lebih banyak dimensi politiknya. Tetapi seorang ulama, pernahkah Habib Rizik korupsi? Iya. Pernahkah kalian merusak karena hasutan Habib Rizik? Iya. Pernahkah Habib Rizik membuat disintegrasi bangsa? Iya. Pernah
Habib Rizik korupsi APBD. Jadi satu kali lagi hadir di sini. Kalaupun ancaman COVID-19 masih ada, kami insya Allah aman. Amin. Kalaupun kita kehujanan, rasa cinta inilah yang membuat hadir kita di tengah-tengah ini. Satu saja yang kita minta, keadilan, keadilan, keadilan.